Ini udah kerja? Belum, Bu. Saya kuliah. Oh, kuliah. Iya. Ngapain kuliah buang-buang duit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Netizen. Oke, perkenalkan saya Andi. Ya teman-teman udah tau lah ya di sana. Jadi kali ini ada yang beda dengan penampilan saya. Ya, jadi saya sekarang pakai Almet. Kalau teman-teman yang sekarang jadi mahasiswa pasti tahu ya Almet ya, alma mater kan ya. Nah, jadi apa yang saya pakai sekarang Almet itu bahkan berhubungan dengan segmen yang akan saya bahas kali ini. Jadi, oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Jadi, kita ini ada di segmen BEM, BAM. Jadi di segmen BEM itu, oh iya, jadi segmen BEM itu singkatan dari bacotan anak muda. Nah, jadi di segmen ini tuh gue bakalan apa ya, kayak banyak dari anak-anak muda itu yang punya apa ya, kayak punya bukan masalah sih, lebih ke punya bacotan-bacotan yang mungkin relate sama hidupnya gitu, apa yang pernah dialami. Nah, tapi banyak dari mereka itu tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa apa ya, berceritalah dengan sesama atau sesama anak muda dan lainnya pokoknya gitu. Nah, jadi di segmen itu gue pengen kayak ngejabarin, bukan ngejabarin ya, tapi apa ya, bahasa gampang itu kayak pengen ngasih tahu teman-teman bahwa mungkin banyak dari teman-teman yang mengalami hal seperti ini. Nah, jadi di sini juga di segmen BEM ini bakalan gue bahas banyak tema dari seputar kuliah, kerja, keluarga dan lain-lain lah pokoknya. Jadi di segmen sekarang gue pengen ngebahas tema itu tentang kuliah teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe dulu, oke? Nah, tadi kan gue udah sempet jelasin nih kenapa gue pakainya Almed sekarang. Nah, jadi di dulu itu, bukan dulu sih sebenarnya, udah beberapa minggu kemarin lah. Nah, gue itu dapat apa ya, dapat omongan gak enak teman-teman dari tetangga lah pokoknya, dari ibu-ibu pokoknya. Nah, gue itu dapat omong itu yang seperti tadi di pembukaan itu, teman-teman pasti udah paham lah kayak gimana. Nah, jadi gue dapat omong itu kalau lu kerja apa kuliah? Gue kuliah. Nah, gue jawab kuliah, ternyata dijawab sama ibu-ibu ininya, tetangga gue ini malah bilangnya kalau kuliah itu buang-buang duit. Oke, gue paham kenapa ibu-ibu ini bilang seperti itu. Mungkin ya, mungkin nih. Karena sebenarnya dia punya anak, anaknya itu seangkatan sama gue waktu SD-nya. Nah, sekarang anaknya itu udah lulus dan udah kerja. Sedangkan gue itu melanjutkan ke dunia pendidikan, yaitu kuliah, melanjutkan kuliah. Nah, mungkin ibu-ibu ini merasa bahwa kuliah itu buang-buang duit, sedangkan anaknya itu udah kerja dan udah bisa ngasilin duit, mungkin bisa memberi sedikit hasil kerjanya itu kepada orang tuanya. Jadi makanya ibu ini tuh bilang ke gue kalau gue itu cuma buang-buang duit. Oke, mungkin bisa diterima ya alasannya seperti apa. Nah, buat teman-teman ya buat teman-teman yang masih kuliah atau yang udah kerja pun apa ya? Mungkin ini bakalan bisa berhubungan sih video ini, jadi tonton terus, oke? Nah, yang pertama gue bakalan ngejelasin, bukan ngejelasin ya, gue bakalan bercerita kenapa alasan gue buat kuliah itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau ini sih sebenarnya alasan pribadi gue ya teman-teman. Jadi gue sendiri itu kenapa memilih kuliah bukan kerja gitu, karena sebenarnya pertama gue itu kuliah itu pengen cari peluang, kedua gue itu pengen cari relasi sebanyak mungkin. Urusan gelar itu kalau bagi gue itu urutan keberapa lah, urutan kesekian pokoknya. Jadi bukan gelar yang semata-mata gue tuju. Yang pertama itu adalah yang jelas peluang sama relasi. Oke, yang pertama dulu peluang. Jadi peluang di sini tuh yang gue maksud adalah gue pengen cari selama 4 tahun ini gue kuliah ya. Gue pengen cari peluang sebanyak mungkin, gue pengen kayak apa ya? Jadi cari-cari apa yang jadi potensi dalam diri gue nih yang bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai buat kehidupan gue, buat masa depan gue. Nah, jadi peluang ini atau potensi yang ada dalam diri gue ini, gue pengen salurin, gue pengen apa ya, kembangin sebaik mungkin sehingga gue bisa meraih apa yang gue cita-citakan dari potensi tersebut, dari bakat tersebut. Karena gini teman-teman, alasan
bukan alasan ya. Jadi salah satu kenapa gue pengen kuliah itu karena sebenarnya gue itu tipikal orang yang nggak pengen kerja sama orang lain. Gini maksudnya, nggak pengen kerja sama orang lain itu dalam artian gue tuh nggak pengen jadi kayak buruh, karyawan atau apa. Ya mungkin kalau nanti cita-cita gue atau ternyata potensi gue mungkin ya di jadi karyawan atau apa, ya itu mah terserah nanti ya, yang penting gue udah berusaha gitu. Nah jadi sebenarnya gue itu tipikal orang yang seperti itu. Nah kenapa gue bertipikal seperti itu, karena dulu gue pernah baca nih dari bukunya Bob Sadino. Nah dari bukunya Bob Sadino ini beliau bilang bahwa setinggi apapun jabatan kamu, kamu itu tetap bawahan di suatu perusahaan atau suatu lembaga lah. Nah, tapi serendah apapun usaha kamu, entah apapun itu, misalkan contohnya kamu jualan cilok, tapi kamu adalah bosnya. Nah, ada lagi dari Deddy Corbuzier nih teman. Jadi Deddy Corbuzier itu pernah bilang orang yang kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore, pokoknya yang kerja 8 jam itu bukan kerja tapi dikerjain. Nah itu juga salah satu yang membuat gue itu pengen kuliah, pengen cari peluang, pengen ngegali potensi dalam diri gue sendiri. Buat apa sih potensi dalam diri gue yang bisa ngehasilin sesuatu yang bernilai nih buat gue. Syukur-syukur bisa apa ya, bikin gue nyaman gitu dalam bekerja, dalam nanti kedepannya kayak gimana. Nah kayak gitu. Terus yang kedua adalah relasi teman-teman. Jadi relasi ini yang gue maksud adalah selama 4 tahun gue kuliah, jadi gue tuh pengen kayak memperbanyak hubungan bersama teman-teman gue, bersama orang-orang yang mungkin mempunyai apa ya, mempunyai peran di dunia industri atau apapun itu yang bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai. Bisa ya, sesuatu yang bernilai itu bukan hanya materi aja ya teman-teman. Jadi kayak banyak ada materi, ada ilmu, ada banyak lah pokoknya kayak yang itu ya, teman-teman pasti tahu sendiri lah. Nah jadi relasi ini tuh yang gue maksud adalah gue tuh pengen ngejalin apa ya, istilahnya kayak pengen ngebanyakin temen. Nah tapi teman-teman gue tuh yang pengen kayak gue tuh yang punya temen yang berkualitas. Temen yang berkualitas dalam artian begini teman-teman. Jadi kayak gue nih 4 tahun kuliah, nah gue kan pencari relasi. Nah misalkan contoh gue jago videographer atau apa, itu yang potensi dalam diri gue yang bagus gitu, yang nah terus gue kembangin, itulah yang peluang tadi kan, gue kembangin, akhirnya gue punya temen yang dia itu misalkan contohnya kayak jago IO lah, event organizer, dia pokoknya kayak suka di event organizer. Nah dia itu sering ngegarap banyak project-project tentang event organizer. Nah kebetulan si teman gue ini dia ngebutuhin seorang videographer atau fotografer. Nah karena gue temennya dia, karena gue punya relasi, karena gue punya jaringan sama dia, otomatis dia kayak oh gue punya nih teman si Andi, dia jago videographer kayak gini. Oke. Jadi gue bisa ditarik ke event organizernya gitu. Nah jadi seperti itu peluang relasi yang gue maksud, jadi seperti itu. Jadi baik. Nah misalkan udah lulus kuliah tapi gue punya banyak teman-teman yang udah jadi influencer, udah jadi direktur mungkin ya, direktur dari perusahaan atau manajer. Nah kebetulan teman-teman gue ini yang udah jadi orang ya, disebut udah jadi ya udah bagus lah pekerjaannya atau apa ya, kebetulan dia butuh sesuatu yang ada di dalam diri gue. Nah kebetulan mungkin ya dia bakal hubungin gue karena kemampuan gue seperti itu. Nah jadi seperti itu alasan yang kedua. Terus alasan yang selainnya tuh yang kayak gelar dan pengen apa-apa itu sih alasan kesekian sih kenapa gue kuliah seperti itu. Jadi balik lagi ke si omel-omelnya ibu-ibu ini, tetangga gue ini. Nah jadi ya mungkin dari teman-teman sendiri banyak ya kayak digituin sama orang-orang terdekat atau siapapun, entah itu bukan direndahin sih, entah itu kayak mungkin diejek atau apapun yang berhubungan dengan kuliah atau dengan dunia lainnya, kerja atau apapun. Jadi jangan rendah hati lah teman-teman, tetap semangat kayak gitu. Nah balik lagi yang ke omel-omel ibu tadi, sebenarnya ibu-ibu ini atau tetangga gue ini kenapa bilang kayak gitu, mungkin karena
beliau kurang pengetahuan atau wawasan. Sebenarnya nih teman-teman, kalau gue sendiri yang masih menjadi mahasiswa ya, kuliah kayak gini, sebenarnya kuliah itu nggak seboros atau semahal yang teman-teman kira. Bagi yang mungkin teman-teman yang nggak tahu ya, nggak sempat duduk di bangku perkuliahan, yang sekarang mungkin udah kerja, udah atau masih sekolah SMA atau apapun itu, sebenarnya kuliah itu tidak seboros apapun yang teman-teman kira, teman-teman pikir, maksudnya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak kok kayak peluang-peluang dalam kuliah itu bisa teman-teman maksimalin untuk ya mungkin bisa jadi apa ya, pemasukan buat teman-teman selagi kuliah. Contohnya seperti ini. Sebenarnya kalau di kampus gue sendiri ya, itu ada beasiswa-beasiswa buat mahasiswanya, dan itu biasanya itu pure dibiayai oleh lembaga tertentu. Contoh, kalau di kampus gue itu ada beasiswa yaitu buat Hafiz Quran. Nah, jadi kalau dia Hafiz Quran, dia bisa memenuhi syarat-syarat untuk mencapai beasiswa tersebut maksudnya teman-teman. Nah, jadi dia itu dari semester 1 sampai semester 8 itu bebas biaya semester. Nah, itu kan udah jelas dong, dia bisa kuliah tapi gratis gitu kan. Ya nggak gratis banget sih, maksudnya kuliah tapi biaya semesternya kurang kayak gitu kan. Nah, itu kan bisa juga tuh. Ada juga bahwa kan kalau teman-teman yang kuliah mungkin tahu ya, kalau kuliah itu pokoknya tidak kayak sekolah jam 7 sampai jam 5 sore baru pulang kayak gitu kan, di sekolah aja enggak. Sebenarnya kalau kuliah itu kan kita bisa fleksibel tuh waktunya teman-teman. Bisa milih kayak contoh misalkan teman-teman yang sambil kerja ada tuh kayak kelas karyawan kayak gitu kan. Nah, teman-teman bisa juga kayak misalkan kuliah yang reguler yang tiap hari, tapi sambil kerja, sambil jadi ojol mungkin, atau sambil jadi waiters, jadi barista. Itu banyak sih teman-teman gue juga banyak yang kuliah sambil kerja. Itu juga kan di samping teman-teman dapat dunia kuliah, dapat ilmu di perkuliahan, teman-teman juga bisa kerja untuk apa ya? Untuk buat bayar kuliah teman-teman. Itu kan bisa juga. Nah, itu juga bisa teman-teman pertimbangin. Nah, lalu apa ya? Sebenarnya banyak lagi alasan-alasannya kuliah itu bisa gratis. Ada banyak sebenarnya. Cuma itu kan setiap pihak kampus kan berbeda-beda ya, beasiswa atau apapunnya. Nah, sebenarnya itu sih banyak peluang sebenarnya kalau teman-teman pengen kuliah. Nah, mungkin ibu-ibu ini bisa ngomel kayak gini itu karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya real dari apa ya, real diri kehidupan kampusnya nggak tahu, makanya bilang kalau bahwa kampus itu buang-buang duit itu teman-teman. Nah, mungkin banyak juga dari teman-teman yang merasakan hal seperti ini, atau konteksnya lain, indeksnya lain, seperti kayak dalam dunia kerja atau lain-lain. Nanti gue juga bakal bahas, mungkin nanti lain waktu bakal gue ajak narasumber atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi buat gue teman-teman adalah, berpendidikan itu memang tidak bisa menjamin atau tidak selalu menjamin buat lu menjadi sukses. Tapi dengan berpendidikan setidaknya lu bisa lebih pengetahuannya dari yang lain. Itu aja dari gue teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.